Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Mul. Pada kesempatan ini, Pak Mul mau ajak kalian untuk bicara tentang sebuah lingkaran. Kita akan mencari perbandingan R1 berbanding R2 dan berbanding R3 ya. Kita di sini disediakan ada lingkaran besar, kemudian lingkaran sedang dan lingkaran kecil. Artinya di sini ada 3 ukuran lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Kita amati dulu yang pertama. Ini jari-jari kecil ya. Kita beri nama R1, R1. Lalu di sini jari-jari yang sedang kita beri nama R2. Kemudian jari-jari yang besar kita beri nama R3. Oke, ini kalau kita berikan tambahan gambaran, di sini adalah R2, lalu di sini juga R2 ya. Lalu kita buat menjadi R3 itu adalah sama dengan 2 kali R2 ya. Atau dia akan senilai juga dengan R2 sama dengan setengah R3. Begitu ya. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Kemudian kita akan berikan tambahan garis bantu supaya kita bisa mencari dengan menggunakan bentuk gambar lain, yaitu ke bentuk segitiga. Ini jika saya tambahkan seperti ini ke sini ya. Nah, seperti ini. Maka akan terlihat bangun ini saya tebalkan. Nah, seperti ini. Ini siku-siku ya. Jadi di situ sudah terlihat ada sebuah segitiga ya. Di sini adalah R2, kemudian ini R1, di sini R2, karena ini panjangnya sama dengan yang di sini ya. Lalu ketika saya tarik garis ke sini, dari sini sampai ke ujung, ini adalah R3 ya, jari-jari yang paling besar. Lalu karena di sini ada R1, maka panjang garis ini adalah R3 dikurangi dengan R1. Oke, coba saya gambarkan di sini ya. Saya gambar seperti itu, lebih besar supaya lebih kelihatan. Saya tuliskan di sini. Di sini ada R2 ditambah dengan R1. Kemudian di sini adalah R2 ya. Ini. Lalu karena ini R3 kemudian dikurangi R1, maka di sini boleh dituliskan menjadi R3 dikurang R1. Oke. Sebelum kita membuat sebuah persamaan, kita amati dulu dari gambar ini punya 3 variabel, yaitu R1, R2, dan R3. Supaya menjadi lebih mudah, sebaiknya kita cukup membuat menjadi 2 variabel saja ya. Kita akan cek lagi ke atas, kita punya R3 sama dengan 2R2, berarti ini ya, panjang garis ini bisa kita gantikan dengan 2R2 begitu ya. R3 nya kita ganti dengan 2R2 dikurang R1 seperti itu ya. Ini sama ya, sehingga ketika kita buat menjadi bentuk perpangkatan, kita ingat kembali bahwa di sini kalau ada yang misalkan ini disebut sebagai C, ini disebut sebagai B, lalu ini disebut sebagai A begitu. Jika ada C kuadrat akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah konsep Pythagoras biasa ya. Oke. Jadi kita masukkan di situ ada R2 ditambah R1 kuadrat. Kemudian sama dengan
R2 dikurang R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, seperti itu ya. Saya naikkan dulu. Kemudian ini kita pangkatkan seperti biasa ya. Ini konsep ini sama kalau misalkan kita punya A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Ini bentuk umum aljabarnya ya. Jadi ini kita bawa ke sini. Oke. Ini menjadi R2 kuadrat ditambah 2R2R1 ditambah R1 kuadrat ya. Sama dengan ini kuadratkan menjadi 4R2 kuadrat dikurang. Ini karena ada 2, berarti menjadi 2 kali 2 ya. Jadi 4R2 R1 kemudian ditambah R1 kuadrat, lalu ini tetap dituliskan menjadi R2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang dari sisi kiri dan kanan kita bisa langsung coret saja karena ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan ya, tidak ada pembagian. Maka ketika dia akan berpindah maka akan berganti tanda. Nah, dari sana kita bisa coret yang sama. Ini bisa kita hilangkan ya. Lalu yang lain ini plus, ini juga bisa kita hilangkan. Ya. Sekarang kita sudah punya yang terakhir ini. Kita buat menjadi 2R2 R1, ini pindah menjadi plus ya. 4R2 R1 sama dengan 4R2 kuadrat. Oke. Lalu ini kita tambahkan menjadi 6R2 R1 sama dengan 4R2 kuadrat. Lalu kita akan hilangkan atau kita akan coba sederhanakan. Boleh langsung dibagi begini, dibagi dengan R2, dibagi dengan R2. Ini supaya hilang salah satu ya. Coret, ini coret. Oke, lalu ini pangkatnya berkurang 1. Jadi ini menjadi 6R1 sama dengan 4R2 karena pangkatnya berkurang 1 ya. Lalu kita buat menjadi R1 sama dengan 4/6R2 ya. Nah, dari sini kita sudah punya ini. Tadi di atas kita punya, saya tuliskan lagi di sini ya. R3 sama dengan 2 kali R2. Lalu R1 sama dengan 4/6 R2. Ini juga boleh disederhanakan ya menjadi R1 sama dengan 2/3 R2 boleh. Oke. Kemudian kita tuliskan perbandingannya. Saya buat ke sini ya. R1 banding R2 banding R3 sama dengan, kita akan ubah ketiga bentuk ini menjadi satu variabel ya. Yang kita punya adalah R2, maka seluruhnya akan kita ganti menjadi R2. Kita lihat R1 nya adalah ini, kita ganti menjadi 2/3 R2, lalu berbanding, ini tetap R2, kemudian banding, R3 nya kita ganti menjadi 2R2 ya. Semuanya sudah terganti R2, maka R2 nya bisa dicoret ya. Kemudian kita tinggal punya 2/3 banding 1 banding 2. Karena dalam perbandingan itu diupayakan untuk mempunyai bilangan yang bulat, maka ini cukup
kita kali saja, dikali dengan, kita lihat penyebutnya 3, berarti kita kali dengan 3 supaya menjadi bulat. Kali 3 ini menjadi 2 banding 3 banding 6. Jadi R1 banding R2 banding R3 sama dengan 2 berbanding 3 berbanding 6. Ini jawabannya. Ya, di video sebelumnya saya sudah coba tampilkan gambar ini juga. Inilah jawaban dari yang mungkin belum menemukan. Ya, semoga ini bisa dipahami. Kita akan ketemu lagi di model soal yang lain. Jika ada yang belum jelas bisa tuliskan di kolom komentar. Saya akan menjawab sesederhana mungkin. Dan jika Anda suka dengan video ini, tolong berikan likes, komen, ataupun share ke teman-teman kalian semuanya ya. Saya naikkan lagi perlahan, seperti itu ya. Naikkan perlahan, ya selesai sudah. Sampai jumpa lagi di materi yang lain dan tetap semangat